soal dan juga subtema Bapak Astri Naldi dan Bapak Beni Karisma Arasuli berkenan mengambil subtema di dalam quiz dan juga huruf pertanyaan A atau B. Mohon diperlihatkan ke arah kamera untuk temanya. Ya. Tema nomor 6, pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang inklusif. Baik. Kita nantikan pertanyaannya, apakah pertanyaan A atau pertanyaan B nanti? Kita lihat. Ya. Huruf B ya. Pertanyaan B. Nah, pertanyaan B. B. Baik, masih disegel sekali lagi. Amplop pertanyaan masih disegel. Kami mengingatkan kepada paslon untuk mendengarkan dengan sesama pertanyaannya karena kami hanya membacakan satu kali. Dan pertanyaannya adalah untuk paslon nomor urut 2. Isu lingkungan yang selalu mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat adalah masalah pertambangan tanpa izin atau PETI di sejumlah kabupaten kota. Pertanyaannya, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, apa strategi paslon untuk menyelesaikan masalah PETI secara terkoordinasi dengan kabupaten kota? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami akan melakukan komunikasi dua arah. Kami akan berkomunikasi bermusyawarah dengan seluruh kepala daerah mengenai tindakan-tindakan yang akan kami lakukan serta apa yang terjadi di daerah mereka. Karena sesungguhnya ada di daerah kabupaten kota, makanya kabupaten kota harus dilibatkan untuk bermusyawarah. Kami akan mencarikan solusi. Memang saat ini tambang-tambang ilegal itu dilakukan oleh rakyat yang berpendapatan rendah. Mereka tidak boleh dipindah semena-mena karena itu adalah mata pencarian mereka. Tugas pemerintah lah bagaimana memberikan solusi untuk mereka itu semua. Kalau ilegal, apa sebaiknya tidak kita menjadikan legal. Sehingga pemerintah berjalan dengan baik, aturan dapat dilaksanakan, dan rakyat tidak menderita atau miskin karena tindakan kita semena-mena kepada mereka. Artinya, musyawarah yang baik untuk carikan solusi untuk rakyat yang melakukan tambang-tambang ilegal seperti itu. Dan kalau mereka bersalah, lakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga pada waktu kita memberikan perizinan tentu kita akan lebih teliti dan seksama bahwa apa yang dilakukan tentang pertambangan ini adalah pertambangan yang betul-betul ramah lingkungan, yang menggunakan energi terbaru, ya, supaya sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah bahwa adanya pembangunan yang berkelanjutan dan hutan yang berkelanjutan serta lingkungan hidup yang terjaga sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita, bahwa kita harus mempertahankan lingkungan hidup tersebut menjadi paru-paru dunia, khususnya di Sumatera Barat. Baik. Cukup? Baik. Mohon tenang Bapak Ibu semua, saya akan berikan kesempatan, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk Bapak Ibu ada di sini untuk menjaga kehormatan forum kita, jangan ada yang bersiul, kita harus memberikan dan respect terhadap forum ini ya. Baik, silakan ditanggapi 1 menit dari paslon nomor 1 dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya kira jawaban dari Pak Ifri dan Ekos cukup baik ya, alhamdulillah. Dan di samping itu juga kita berkoordinasi dengan kabupaten kota. Yang penting lagi adalah kita harus berikan penyadaran kepada masyarakat. Bahwasanya masyarakat menjadi personal yang akan dibenteng nantinya. Sehingga mereka akan menginformasikan. Nah kemudian ada pun tambang yang akan memang kita berikan izinnya adalah tentu yang memang menyangkut dan kemudian berefek kepada masyarakat. Kalau seandainya hanya pada pengusaha, tentu ini perlu kita batasi. Dan untuk yang berefek memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian tenaga kerja yang akan bekerja nanti di sana lebih banyak lagi, dan kemudian hasil-hasilnya juga akan bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga memang ke depan ya dengan hadirnya pengusaha berefek kepada masyarakat dan lingkungan juga terpelihara dan kemudian masyarakat juga akan. Baik, waktu habis. Silakan ditanggapi paslon nomor 2, waktunya 1 menit, Bapak dimulai dari Anda berbicara. Bagus sekali Pak Mayadi. Kalau itu yang Bapak lakukan selama ini, komunikasi Bapak baik dengan Bupati Wali Kota sehingga tidak ada lagi tambang-tambang ilegal. Tetapi kenyataannya Bapak memang pintar berbicara di podium. Implementasinya itu nol sama sekali. Komunikasi Bapak dengan kepala daerah itu bukan buruk lagi, sangat buruk. Saya sebagai bupati sering sekali bertemu dengan seluruh bupati wali kota.
bahwa Bapak tidak ada komunikasi yang baik dengan kami. Kalau Bapak pun ke daerah, hanya berurusan dengan kader-kader partai Bapak saja. Seolah-olah Bapak itu hanya mementingkan partai atau kader saja dibandingkan dengan kepala daerah yang ada di Sumatera Barat ini. Saya sering sekali rapat dengan seluruh bupati wali kota mengalami hal seperti ini. Kalau Bapak Mayadi melakukan komunikasi yang baik, insya Allah Sumatera Barat ini akan baik-baik saja. Tetapi kenyataannya jauh panggang dari api. Dan juga kami akan melakukan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan juga komunitas. Baik, waktunya habis. Baik. Baik, terima kasih. Dan kami langsung saja dengan menghemat waktu. Ini untuk mempersilahkan ya kepada panelis berikutnya akan memberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan kepada Bapak Otong Rosadi dan Bapak Yul Henry untuk bersedia mengambil nomor subtema dan dilanjut mengambil huruf amplop pertanyaan. Kita lihat subtemanya diambil yang dipilih adalah, mohon diperlihatkan ke kamera. Subtema nomor 3, pemerataan pembangunan. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan huruf A atau B. Huruf A, 3A. Terima kasih Bapak-Bapak. Silakan kembali ke tempat. Baik, pemirsa dan juga hadirin di studio ini masih tersegel, artinya ini masih terjaga kerahasiaan dari soalnya. Baik, mohon disimak dengan seksama. Pembangunan tol Trans Sumatera ditujukan untuk menghubungkan koridor barat dan timur Sumatera. Salah satu tantangan pembangunan jalan tol adalah penyediaan tanah. Pertanyaannya, apa langkah konkret paslon untuk memastikan penyelesaian masalah tanah pembangunan jalan tol berjalan dengan baik? Silakan dijawab, waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Memang penyediaan tanah juga akan kita lakukan ketika sudah ada trase yang dikirimkan dari pusat ke daerah dan kemudian kita tetapkan lokasi. Nah, kemudian setelah itu kita membentuk tim yang melibatkan untuk terkait dan kemudian juga masyarakat seperti yang kita lakukan di Sumatera Barat. Ketika saya menjadi gubernur, ya, tol itu ada percepatan setelah kami berada di Sumatera Barat. Sehingga insya Allah dalam waktu yang tidak begitu lama, pelaksanaan tol juga akan bisa diresmikan insya Allah. Dalam 100 hari kinerja kita akan kita laksanakan. Kemudian samping itu juga pengalaman kami, juga ketika kami sebagai wali kota di Kota Padang itu kita bisa melibatkan tahun 80-an jalan yang belum selesai, jalur 2 bypass, alhamdulillah ketika kami berada sebagai wali kota itu bisa diselesaikan. Demikian juga beberapa pembangunan lainnya, tidak semuanya bermasalahan. Ketika ada komunikasi dan sinergi yang baik dengan masyarakat yang pelibatan pihak-pihak terkait yang memang memahami itu, insya Allah itu akan selesai. Bagi masyarakat Sumatera Barat, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat care dengan pembangunan. Itu makanya masalahnya adalah bagaimana komunikasi, bagaimana kita melibatkan dan bagaimana kita ikut sertakan mereka dalam kegiatan tersebut sehingga sikap bersama dalam penyelesaian. Mohon tenang. Paslon nomor urut 1, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu semua. Mohon tenang. Kita tidak akan lanjutkan kalau tidak tenang terlebih dahulu. Mohon tenang ya. Harap tenang. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya terjun rakyat Sumatera Barat menyaksikan sendiri. Tol Padang Sicincin, tol terpendek di dunia, pelaksanaannya pemasangannya terlama sedunia. Tol dari Lampung sampai Palembang, Palembang sampai Jambi, Jambi sampai Pekanbaru, Pekanbaru sampai Dumai, sampai ke Aceh, sampai ke Medan, sudah selesai semuanya. Bagaimana Pak Gubernur kita yang baik ngomong seperti ini? Tol Padang Sicincin aja belum selesai sampai sekarang. Ditambah lagi tol tahap 2, entah kapan ya berarti. Bahkan orang Riau banyak yang ditangkap oleh kejaksaan karena masalah pembebasan lahan ini. Ini membuktikan beliau memang pintar ngomong doang, tapi kerjanya memang nggak ada sama sekali. Rakyat sudah menilai semuanya. Tol terpanjang, terpendek, pelaksananya terlama dunia.
perlu melibatkan semua pihak termasuk mini mama dan transparansi pembebasan lahan. Waktu habis, terima kasih. Kami berikan lagi kesempatan kepada paslon 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Harap Mohon tenang. tenang, Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi Pak Evi bikin informasi yang hoax lagi. Kalau terpendek di dunia katanya. Berapa kilometer emangnya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Sumbar ini beda Pak. Kita mempertimbangkan hak wilayah. Banyak pertimbangan kita Pak. Masyarakat Sumatera Barat itu tidak bisa kita semena-mena untuk melakukan pembebasan lahan. Pemerintah harus hadir Pak, merangkul seluruh elemen masyarakat, bukan semena-mena ingin mencapai tujuannya sendiri untuk menghasilkan sebuah hal yang mungkin urusannya bukan urusan Sumatera Barat atau urusan pribadi jadinya. Tapi begini Pak, mudah-mudahan pada prinsipnya kami bertekad bersama Bu Yang Mayang di Tepasco untuk segera mempercepat tol tersebut Pak. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Bapak Ibu semuanya, Uni udah tolong tenang dulu. Ya, dan apa yang sampai justru Pak Evi marah bersama saya. Kenapa? Mohon maaf, waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Baik. Sekali lagi kami ingatkan untuk para pendukung agar bisa tenang, agar Tolong forum diminta untuk tanya jawab ini bisa berjalan dengan bisa baik tertib ya. dan pemirsa di rumah bisa mendengarkan dengan baik. Baik, selanjutnya kami mengundang untuk panelis Khairul Fahmi dan Ibu Rozida Teno Putri Hanida untuk mengambil subtema serta pertanyaan di sesi ini. Pertanyaan ini akan disampaikan untuk paslon nomor urut 2. Silakan Bapak Khairul Fahmi dibuka subtemanya. Temanya adalah Tema 1, pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih. Nomor 1, pembangunan ekonomi. Huruf yang dipilih adalah huruf A. baik. Terima kasih kepada panelis. Sekali lagi, amplop masih terus segel dengan rapat. Ini membuktikan transparansi juga ya nanti. Dan kami ingatkan lagi sekali lagi kepada paslon untuk mendengarkan dengan seksama. Karena pertanyaan ini kami bacakan hanya 1 kali kepada paslon nomor urut 2. Kemajuan SDM Sumbar dalam 10 tahun terakhir naik cukup signifikan. Pembangunan SDM idealnya harus diiringi dengan penyediaan lapangan kerja pada sektor industri, jasa, dan perdagangan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menciptakan lapangan kerja baru pada sektor industri, jasa, dan perdagangan? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Kebetulan saya juga seorang entrepreneur dan pengusaha. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga swasta itu sangat dibutuhkan sekali. Disitulah keluasan kita untuk meyakinkan orang-orang, baik perantau kita ataupun yang melakukan investasi di Sumatera Barat, kita paparkan kepada mereka dan kita ajak mereka untuk membangun Sumatera Barat. Memang secara tertata itu perkembangan SDM IPM kita meningkat, tetapi tidak linear dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan juga susahnya orang mencari pekerjaan karena memang sekarang ini pemerintah itu bersifat eksklusif, tidak mau melibatkan orang lain untuk membangun Sumatera Barat ini. Untuk membangun sebuah daerah diperlukan investor. Investor akan datang kalau memang penduduk daerah itu luas untuk berbicara, menyiapkan data-data dan cerdas tahu aturan apa langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik investor yang akan datang ke depan. Dan juga kami akan memperluas peran serta UMKM, di mana UMKM tersebut akan membuat pengembangan sektor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain daripada itu, pariwisata yang berkelanjutan juga merupakan salah satu diversifikasi bisnis yang akan bisa kami laksanakan dalam rangka juga tetap membuat lapangan pekerjaan baru sehingga nantinya Sumatera Barat semakin jauh dari kesenjangan sosial. Dan tentunya ini rasio akan semakin kecil, mudah-mudahan di tangan kami akan mencapai titik. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Silakan paslon nomor 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Kami persilakan ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dari ditandai untuk bisa bergeraknya bukan lapangan kerja investasi.
Nah, disinilah kita di Sumatera Barat, alhamdulillah untuk sampai tahun 2024 ini peningkatan investasi 11,7 triliun. Jauh berbeda dengan Kabupaten Solo yang Pak Epi pernah jadi bupati, yaitu dari 124 miliar turun menjadi 13 miliar tahun 2021 yang lalu. Jadi maka itu alhamdulillah dengan adanya investasi maka terbuka lapangan kerja. Kemudian samping itu juga ekonomi Sumatera Barat adalah ekonomi UMKM. Maka itu memang kita di Sumatera Barat dengan memfungsikan kelembagaan seperti perbankan, maka kita dorong untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Di antaranya adalah kita sekarang membantu modal untuk UMKM, terutama melalui Simama namanya. Dan alhamdulillah dengan program ini, maka 1 tahun pertama tak perlu cicilan. Waktunya habis. Baik. Silakan kembali paslon. Mohon tenang Bapak Ibu semua. Ini udah mohonlah tenang sakete. Kuliah ya. Oke, silakan direspon Bapak dengan 1 menit, waktunya dimulai ketika Terima Anda kasih berbicara. Pak Mayedi, Bapak ini selalu ngomongnya Solo doang ya. Yang kita mau calon gubernur Pak. Bapak mau calon wali kota atau mau bupati Solo? Yang kita bicarakan konsep membangun Sumatera Barat. Kalau Bapak bicara Solo, buka data dan fakta. Bagaimana investasi di Kabupaten Solo pada saat ini. Alam Panjang dan sekitarnya itu sekarang investasi sangat luar biasa Pak. Tapi nggak apa-apa. Kita berbicara untuk global Sumatera Barat. Jangan Solo terus yang Bapak bicarakan. Bapak mau maju bupati atau mau jadi gubernur ini. Terlalu pendek. Makanya memang intelektualitas sangat minim beliau ini. Kapasitas ini memang itu bukan untuk jadi gubernur. Contohnya kapasitas beliau ini hanya untuk beli kota atau bupati. Tidak perlu untuk beli negari kapasitas beliau Harap ini. tenang, Bapak Ibu tenang. Iya. Jadi kami tadi sudah mengetengahkan gagasan bahwa kami di sini mengadu gagasan, bukan berdebat untuk hal yang subjektif. Makanya Waktunya habis. Baik. Waktunya habis. Waktu habis, para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat ini, kami mengingatkan sekali lagi. Ketika kita mungkin bersorak-sorai begitu ya, kasihan juga untuk paslon-paslon ini kan, untuk Fokusnya fokus terpecah. dan konsentrasi. Ya. Kita minta untuk sama-sama tertib, bisa? Baik, terima kasih. Sepakat ya. Dan tentunya ini masih juga akan terus kita hadirkan ya. Dan Ini lebih seru lagi. lebih seru lagi. Di sesi ini kami mengharapkan pendukung juga akan lebih tenang, karena di sesi ini, sesi selanjutnya crossfire, saling bertanya antara pasangan calon. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Selanjutnya kami akan mempersilakan paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu bertanyanya 30 detik saja. Temanya silakan Anda pilih Bapak-bapak mengenai tema kita malam hari ini. Ada subtema yang pertama tadi pembangunan ekonomi, kemudian pemberdayaan UMKM, koperasi dan ekonomi digital, pemerataan pembangunan, infrastruktur yang berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang inklusif. Silakan dipilih dari subtema itu. Infrastruktur, silakan berikan pertanyaan 30 detik, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Pak Mayadi, Bapak sebagai gubernur, tahukah Bapak Perpres tentang perubahan Undang-Undang Jalan 37 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022? Apa isi Perpres tersebut? Apa isi undang-undang tersebut? Apa yang membedakan undang-undang itu? Dan apa bunyi kepedulian Pak Presiden kita dalam rangka Perpres yang dikucurkan 500 triliun dan Sumatera Barat dapatnya berapa? Tolong jelaskan Pak. Masih ada? Kalau sebenarnya Bapak Cukup, baik. Cukup, waktunya silakan dijawab paslon nomor 1, waktu menjawab 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi peraturan presiden tersebut adalah berkaitan dengan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk provinsi-provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah kita di Sumatera Barat itu mendapatkan pada tahun 2004 ini 500 miliar lebih kurang. Alhamdulillah. Maka itu makanya berapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, termasuk ya kegiatan pembenahan berapa infrastruktur kita, sehingga capaian kemantapan jalan kita di Sumatera adalah 79%. Alhamdulillah jauh di atas Kabupaten Solo. Ya, dan kemudian juga
infrastruktur jalan, kemantapan jalan kita di Sumatera Barat jauh di atas provinsi di sekitar kita. Ya, dari Bengkulu dan kemudian dari Jambi dan kemudian juga dari provinsi lainnya. Maka untuk itu alhamdulillah dengan upaya-upaya seperti ini maka kita bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemudian sehingga hubungan pemindahan barang dan orang alhamdulillah lebih lancar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan insya Allah ke depan ini akan menjadi upaya kita lebih serius lagi dalam rangka untuk peningkatan infrastruktur. Maka insya Allah kita akan bisa bergerak lebih cepat lagi. Kenapa? Karena memang sinergi kita dengan seluruh pihak dan kemudian juga komunikasi kita dengan pusat dengan Pak Presiden Prabowo insya Allah lebih lancar lagi ke depan. Insya Allah. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat akan bisa kita laksanakan lebih lagi dan kemudian juga Habis waktunya, terima kasih. Silakan paslon nomor 2 menanggapi jawaban paslon 1. Waktunya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Pak Yeldi, Bapak tidak menjawab bunyi undang-undang perubahan itu. Bunyi undang-undang perubahannya adalah yang dulunya jalan APBN hanya untuk jalan nasional. Undang-undang nomor 2 2002 menyatakan APBN dapat digunakan untuk membantu jalan daerah. Sehingga dalam rangka untuk mempercepat pembangunan daerah, Pak Presiden Jokowi mengeluarkan impres dengan mengucurkan 500 triliun untuk seluruh provinsi. Provinsi yang ada di Indonesia adalah 38. Harusnya secara akumulasi minimum Sumatera Barat dapatnya minimum 12 triliun. Bapak bangga dapat cuma 500 miliar. Itu pun atas kerja anak saya sebagai anggota Komisi 5. Menyiapkan itu harus lagi disiapkan DID, Pak. Koordinasi dengan seluruh bupati wali kota. Bapak tidak ada komunikasi sehingga Sumatera Barat mendapatkan anggaran paling jelek se-Indonesia. Bapak selalu membawa Pak Prabowo. Waktu kampanye, Bapak selalu menghina Bapak Prabowo. Dia mengatakan, Prabowo, keluarga aja nggak bisa, masa menurut negara. Sekarang Bapak berjilat kepada Pak Prabowo. Waktunya habis. Mohon tenang, Bapak Ibu semuanya mohon tenang. Kami tidak akan melanjutkan jika tidak bisa tenang forum ini ya. Baik, silakan paslon nomor 1 ditanggapi. Waktunya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Sabar, Pepi, sabar. Jangan marah-marah terus, Pepi. Kita perlu kesabaran. Seorang pemimpin Sumatera Barat itu, Pepi, harus bisa merangkul segala macam Mohon pihak. tenang. Tadi sudah Tidak disampaikan didengarkan. pertanyaan Pepi, mungkin Pepi nggak dengar jawaban tadi Buya Mayeldi. Sudah jelas sekali dijawab oleh Buya apa yang tadi Pepi tanyakan. Pada prinsipnya Pepi tenang. Nanti Pepi mudah-mudahan kalau kita yang menang kita ajak Pepi bareng-bareng bangun Sumatera Barat, Pepi ya. Boleh ya? Mudah-mudahan Pepi nggak marah-marah lagi di situ, Pepi ya. Terima kasih Pepi. Masih ada waktu? ya, jadi berapa infrastruktur jalan kita bangun. Di antaranya adalah dari Air Bangis ke Pelabuhan Ubud Tapang. Kemudian juga adalah berapa dari Alat Panjang ke Pesisir Selatan. Kemudian juga dari Morolabuah juga ke Damansaya. Sebagai kita mulai, ini adalah fakta bahwa sederhana. Waktunya habis. Terima kasih. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih subtema dari 6 tema ya yang memang sudah dari awal tadi kita sampaikan untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Pilihannya adalah subtema nomor Silahkan ke belakang. pembangunan ekonomi nomor 1 ya. Nah, waktu Anda ini bertanya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Pada Maret 2024, Sumatera Barat berhasil mencapai realisasi investasi sebesar 11,7 triliun yang melebihi target dari RPJMD dengan pencapaian 128%. Apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan pencapaian realisasi investasi tersebut? Kira-kira seperti apa jawabannya? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Ya, waktunya cukup ya. Silahkan. Baik, untuk paslon nomor 2 waktu Anda 1,5 menit untuk menjawab. Sekarang kita sementara kita tingkatkan UKM secara digitalisasi. Kita berdayakan ekonomi pertanian, kita reformasi pertanian, kita bantu Alsintan, dan juga untuk UKM kita tingkatkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan pihak swasta itu sangat dibutuhkan sekali. Dimanapun daerah, tanpa bantuan investor, daerah itu tidak akan maju. Untuk itu, daerah ini harus ramah untuk investor.
kita harus memfasilitasi, mempermudah semua izin, memberikan rasa aman, memberikan jaminan bahwa usaha mereka itu aman di Sumatera Barat ini. Dan kita menyiapkan resources segala fasilitas yang kita miliki. Kita undang investor, kita undang perantau agar mau melakukan investasi di kampung halaman kita. Kita tidak boleh hanya bersifat eksklusif, kita harus inklusif untuk semua golongan. Dengan prinsip kita harus bekerja keras dengan cara mempermudah investor, perizinannya dipermudah dan memberikan jaminan rasa aman. Dan saya kalau jadi gubernur, saya akan buat terobosan dengan fakta menuju kepastian hukum status tanah wilayah di Sumatera Barat yang sudah mulai saya laksanakan buat Perda di Kabupaten Solo yang kita cintai. Dan juga kami akan mengulang kembali melakukan riset pasar bagaimana potensi sumber daya alam di Sumatera Barat, dan selanjutnya tentu akan mencari mitra lokal, nasional maupun internasional, dan juga memperbaiki semua infrastruktur agar yang namanya urat nadi perekonomian terutama masalah jalan bisa terselesaikan dengan baik, sehingga akan tumbuh pertumbuhan ekonomi yang baik dan ekonomi menjadi lancar bagi seluruh masyarakat. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, manis sekali janjinya ya. Alhamdulillah, dijanjiin lagi, alhamdulillah. Tapi gini loh Pak Epi, untuk skop yang lebih kecil aja, sebelumnya di Kabupaten Solo aja, Pak Epi justru malah bikin anjlok investasi Pak. Kalau data yang saya dapat Pak, pertama-tama 124 M pada 2021 Pak. Lalu 2022 turun lagi Pak menjadi 87,6 M. Dan pada tahun 2023 Pak malah jadi 13,6 M Pak. Saya khawatir Pak, Sumatera Barat yang nanti kalau misalnya Bapak ingin memimpin Sumatera Barat, malah jadi bikin anjlok lagi investasi yang sudah dibuat oleh Buya untuk membuat sebuah investasi yang baik Pak. Jadi tolong Pak jangan bahayakan Sumatera Barat Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Epi kaitan dengan perkembangan Aqua Pak? Yang kemarin itu Bapak semangat betul, tapi dalam kenyataan sampai sekarang kami dengar belum selesai penyelesaiannya Pak. Dan hak-hak daripada karyawan yang Bapak bela nyata tidak selesai. Kenapa? Karena memang Waktu habis, terima kasih. Kembali lagi paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya bingung orang dua ini Solo aja yang dibicara. Solo lihat data dan fakta betapa majunya stunting dari 41 turun jadi bawah 20. Public service ombudsman di luar Sumatera, di luar Jawa, Solo terbaik. Saya diatur kira sebagai orang tua terhebat. Kalau bicara Solo sangat terbaik di Sumatera Barat. Cuma di mata beliau ini hanya mencari supaya saya emosi aja. Pak, saya nggak akan buat kalian emosi. Kita bicara memang layaknya beliau ini untuk wali kota atau bupati atau wali negara atas beliau ini. Yang kita bicarakan itu gubernur Pak. 19 kabupaten kota, konsep untuk membangun semuanya apa? Bapak selalu dari tadi Solo. Bapak mau jadi bupati Solo atau mau jadi wali negara di Solo? Makanya intelektualitas mereka berdua memang hanya cocok untuk jadi bupati atau wali negara, bukan untuk gubernur Sumatera Barat. Itulah sebabnya Sumatera Barat ini hancur di bawah kepemimpinan dia. Waktunya habis. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya saya harap tenang, karena ini akan mengganggu fokus dan konsentrasi masing-masing pasangan calon. Tidak bisa didengarkan mereka berbicara apa, dan tidak akan bisa saling mendengarkan dan menjawab kemudian. Baik, nomor urut 2 silakan bertanya 30 detik, silakan dipilih temanya di belakang layar, di belakang saya. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya Nomor ke paslon berapa? nomor urut 1. Pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan, silakan. 30 detik. Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten kota. Apa yang Bapak lakukan untuk daerah-daerah penting Pasaman dan Pasaman Jalan sehingga mereka itu sangat menderita setiap kunjungan kerja saya? Bahkan di pesisir selatan Bapak janjikan macam-macam, tapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan. Bapak berkunjung juga ke Solo, tapi hanya janji-janji palsu. Bagaimana Bapak konsepnya sebetulnya untuk melakukan pembangunan secara merata? Berapa APBD Sumatera Barat dan berapa yang Bapak berikan secara merata untuk kami seluruh kabupaten kota? Tolong jelaskan dengan terpisah. Baik, cukup? Cukup, silakan dijawab 1 menit dari mulai berbicara. Ya. Sabar Pak Epi. Jalan sudah kita bangun Pak Epi di Pasaman Barat dari dari Pasaman Barat sampai ke Tutapan saya sampaikan tadi. Sekolah sudah kita bangun di sana dan kemudian juga sekarang kita bangun akses
KM Sumatera Utara, Teluk Tapang akan kita, insya Allah tahun 2025 ini akan masuk 150 miliar lebih kurang. Insya Allah sekarang kita turunkan 150 hektar tani pelabuhan Teluk Tapang. Insya Allah juga demikian juga pesisir selatan. Pertama sekali awal-awal saya menjadi gubernur, maka Tapan banjir, maka alhamdulillah selesai sekarang Pak Epi. Silakan tanyakan masyarakat Tapang itu. Demikian juga ketika Solo, ya ketika Pak Epi tidak bisa membantu masyarakat bencana yang ada di Wilayah Solo, berapa daerah-daerah kecil, maka kami yang datang ke sana untuk membantu jembatan. Maka untuk itu saya kira Pak Epi sabar dalam menanggapi ini, dan kemudian mari kita lihat apa yang kita lakukan. Jangan hanya melihat pada satu sisi, tapi lihatlah. Ya, waktunya habis. Silakan. Mohon tenang Bapak Ibu semuanya. Saya minta tolong ya, bisa ya? Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Silakan. Ditanggapi Bapak. 1 menit waktunya. Memang level Pak Ruto itu luar biasa mereka. Pak, data dari BPS, jalan rusak parah di Sumatera Barat ini 405 rusak parah. Rusak sedang ada sekitar 400 km. Mobil saya sepecah ban apabila saya melakukan kampanye itu. Semua di kampung Bapak saja dalam provinsi itu hancur luar biasa. Untuk Bapak ketahui, banyak janji-janji Bapak yang untuk irigasi, yang untuk bendungan, tidak Bapak lakukan. Anak saya yang membantu. Kemarin anak saya yang meresmikan peta pertama ada di kampung Bapak sendiri yang ditangkap bersama dengan balai. Kerja Bapak itu nggak ada sama sekali. Harusnya dapat 12 triliun. Sumatera Barat cuma dapat 500 miliar. Itu Bapak sudah bangga. Harusnya Bapak malu. Kita dapat harusnya satu merata 12 triliun Pak. Kenyataannya Sumatera Barat dapat 400 miliar, bukan 500 seperti yang Bapak bilang. Berarti Bapak ini Pak Ruto luar biasa. Habis waktunya. Silakan. Paslon 1. Silakan. Mohon tenang Bapak Ibu semuanya. Baik. Paslon 1 silakan ditanggapi 1 menit. Dimulai dari Anda bicara. Tenang, mohon tenang. Tidak akan mulai dijawab sepertinya kalau tidak tenang. Baik, silakan. Ya, alhamdulillah ya tadi Pak Epi menunjukkan data, entah dapat dari mana datanya, apa dari Google atau dari internet, situs-situs yang belum tahu jelas apa tidak. Sampai-sampai saya terkejut, kaget sekali tadi saya Pak Epi. Sampai-sampai mobil ban Pak Epi pecah pun Buya yang salahin. Ini gimana Pak Epi? Kok bisa segitunya? Jangan-jangan nanti ada hal-hal yang lain pula Buya juga yang disalahin. Tapi prinsipnya kita bagaimana bisa membangun Sumatera Barat ini tanpa kebencian Pak Epi. Mohon maaf Epi, kalau kita bisa bersama-sama, insya Allah Sumatera Barat lebih baik lagi. Terima kasih. Masih ada? Ya, insya Allah kita Silakan. ya baik, terima kasih. Terkaitan dengan pembangunan dalam hal ini memang kita melihat konferensi. Itu makanya ketika kita tidak tahu dan yang lain, ketika hanya kita melihat arah kita, tapi tidak menjalani dan yang lain dengan Waktunya habis. Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Baik, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu di lokasi, kami minta kerjasamanya bisa ya, mungkin untuk bisa lebih tertib lagi, kita sama-sama menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa paslon ini memanfaatkan waktu yang tidak sedikit dan diharapkan membutuhkan fokus dan konsentrasi yang cukup serius dalam debat pada malam hari ini. Kami minta kerjasamanya sekali, kami minta kerjasama sekali lagi agar acara kami ini, acara kita ini bisa berlangsung dan selesai dengan lancar. Baik. Terima kasih. Dan ini kita juga sudah memasuki sesi terakhir ya, di segmen 4 ini. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan nomor 21 untuk memilih subtema yang ada di belakang. Pilihan nomor berapa? Nomor 6, pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang inklusif. Paslon 1 bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Pak Epi tidak susah pertanyaan Pak Epi, pertanyaan insya Allah ringan. Kebijakan pengelolaan SDA harus mencerminkan integritas dan kepentingan masyarakat luas. Bagaimana kebijakan nasional bahwa pengelolaan SDA harus bersifat inklusif dan berkeadilan. Bagaimana Bapak
memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat lokal. Waktu masih ada. Cukup. Baik. Cukup ya. Silakan dijawab. Sebentar, Sebentar. Bapak, sebentar. Baik. Silakan pasangan nomor 2. Supaya kita tahu dari- Waktu Anda 1 menit. Hah? 1 menit waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Kita harus meneliti dulu semua itu. Itulah gunanya kita bermusyawarah dengan seluruh bupati wali kota. Libatkan semua orang yang terlibat. Lalu tempatkan orang-orang right man in the right place. Sehingga kebijakan yang diambil oleh orang yang tepat jadi seolah akan bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Musyawarah dan mufakat. Melibatkan akademisi, melibatkan tokoh agama, melibatkan tokoh adat, dan melibatkan imam, serta melibatkan seluruh bupati wali kota. Kita perlu mendengarinya untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kami menganut prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat, bukan anggaran berbasis kebutuhan pejabat atau titipan dari kader-kader atau dewan suruh. Jadi anggaran yang kita buat untuk seluruh rakyat Sumatera Barat dan melibatkan orang-orang yang profesional sesuai di bidangnya, right man and the right place. Itulah yang akan kita lakukan di masa. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon nomor 1 untuk kembali menanggapi waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Aduh, saya hembuskan napas dalam-dalam lagi hari ini. Yang pertama-tama tadi disampaikan lagi, sebentar, sabar, tenang. Ini pendukungnya juga nggak sabar juga. Jadi pada prinsipnya, tadi Pak Epi menyampaikan bahwa harus adanya kebersamaan, bukan hanya melibatkan satu pihak saja. Tapi beberapa case yang kami lihat, Danau Singkarak yang terjadi pada tahun 2022, itu pada PT Indah Permai dan CP Anam Daro. Indikasinya merupakan perusahaan milik keluarga. Nah, ini gimana tanggapannya Pak Epi kalau itu? Tapi mudah-mudahan saya berharap ini tidak terjadi Pak Epi ya. Mudah-mudahan ini bukan hal yang kepentingan dari pribadinya Pak Epi sendiri. Terima kasih. Masih ada durasi? Ingin menambahkan? Ya, dan juga kita melihat ada potensi konflik yang terjadi ketika ada investasi yang dilakukan oleh Pak Epi sendiri kemarin. Waktu habis. Waktunya. Terima kasih. Baik. Langsung untuk paslon nomor urut 2 menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak, saya pengusaha sukses, Pak. Dan saya tidak pernah melakukan korupsi, Pak. Di bawah pemerintahan saya tidak ada satupun pejabat yang ditangkap. Sebaliknya di bapak-bapak terjadi sendiri. Termasuknya juga kandidat lain. Ada nggak kasus korupsi yang menyangkut diri saudara sendiri? Saya bertanya, Pak, saya membangun sekarang itu Pak Mayeldi yang menyuruh saya untuk melakukan itu. Karena master plan itu jelas. Saya pulang kampung hanya ingin membangun kampung halaman saya, bukan untuk cari kekayaan. Lillahi ta'ala, niat saya ikhlas supaya Solo itu dengan moto saya membagi perangkat rendah menjadikan Solo terbaik. Tapi Bapak selalu bicara Solo aja. Kenapa skopnya nggak diperluas, Pak? Bapak selalu kita berbicara gagasan, wawasan di sini, bukan untuk pribadi-pribadi seperti itu. Bapak memang pemikirannya cukup pendek ini orang. Nggak punya wawasan, nggak punya intelektualitas untuk membangun Sumatera Barat. Jadi bingung kalau depan orang-orang cukup pendek. Habis waktunya ya. Baik. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing pendukung memberikan tepuk tangan yang meriah masing-masing kepada masing-masing pasangan calon. Sesi tanya jawab ini, sesi saling bertanya, Bapak Ibu semua masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya ya. Jadi tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat 2024.